Berat banget ya, kalau rasanya harus uas-uas tiap hari, overthinking tiap hari, hanya karena kamu nih punya hubungan yang statusnya LDR, alias long distance relationship dengan seseorang yang kamu sayang. Yang jaraknya tuh gak main-main jauhnya. Jadi kamu jarang ketemu, dan ngobrol pun seadanya. Bener-bener kayak hubungan itu sulit banget rasanya dijaga sendirian. Apa kamu juga lagi ngerasain hal ini? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang Lovely Nun Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal LDR, siapa sih yang pengen punya hubungan macam ini? Ketika jarak tuh benar-benar jadi penghalang, jadi hal yang benar-benar bisa membuat seseorang makin was-was, makin overthinking, makin kepikiran. Kira-kira dia di sana baik-baik aja nggak ya? Kira-kira dia tuh di sana bakal jaga kesetiaannya nggak ya? Kira-kira dia di sana bakal begini, begitu. Ngaku aja deh, pernah kan? Pasti kalau kamu ngalamin LDR pikir-pikir yang kayak gitu. Dan hal itu tuh sebenarnya wajar. Setiap orang pasti nih punya rasa ketakutan, punya rasa was-was dalam hatinya. Apalagi kalau misalkan dia sebenarnya tuh care banget sama seseorang itu. Bahasa gampangnya, seseorang itu adalah orang yang dia sayang. Ya, sekarang logikanya gini aja deh. Kalau misalkan kamu gak sayang sama seseorang, mana mungkin sih kamu kepikiran sampai sebegitunya? Yang terkadang tuh kamu sampai overthinking banget. Kadang kayak ngelihat status-status di TikTok ataupun dimanapun itu, di scroll tiba-tiba nemu status galau, terus cerita orang-orang yang gak mengenakan tentang hubungannya. Tiba-tiba kamu kepikiran, duh, dia di sana gitu juga gak ya? Duh, nanti dia selingkuh juga gak ya? Nanti ada yang genit gak ya? Pasti kepikiran gitu kan? Gak usah bohong, hatimu jujur aja deh. Ikutin kata hati, gak usah mengelak. Karena itu udah normal dan secara alamiah, naluriah itu ada dalam hati kamu. Rasa ketakutan, rasa cemburu, itu ada. Apalagi kalau misalkan dia nih tipikal orang yang cuek banget sama kamu, yang gak suka ngasih kabar, yang gak suka chat duluan, yang gak suka nih tiba-tiba kayak ngasih kamu updatean soal kondisi dia hari itu. Ibaratnya kamu kayak misalkan, apa ya istilahnya, feeling lonely, seperti memperjuangkan semuanya sendiri, overthinking sendiri, mikir segala macam hal, ketakutan sendiri. Terus kalau misalkan di antara kamu pasti ada yang bilang, tapi banyak kok di luar sana yang LDR tapi berhasil. Ya memang banyak. Tapi perlu diingat bahwa mereka yang berhasil dalam sebuah hubungan LDR itu karena mereka sama-sama kuat dalam menjalani sebuah komitmen. Ibaratnya gini aja deh. Kalau misalkan kamu punya hubungan dengan seseorang yang dekat aja, itu kadang masih banyak konfliknya, masih sering berantemnya, masih banyak kesalahpahamannya. Apalagi yang jauh, dimana ketika kamu ada salah paham, ada berantem, entah masalah apapun itu, baik masalah itu yang besar atau yang kecil ya, dan kamu gak punya nih kesempatan untuk bertemu secara intens, bertemu secara rutin, kamu bakal lebih kesulitan lagi untuk menjaga hubungan itu kan? Karena ibaratnya nih, ketika kamu lagi deket sama seseorang, terus ya jarak kalian pun juga dekat,
Kalau ada masalah kan biasanya ya kita ketemuan, ngomongin semuanya baik-baik, cari jalan keluarnya secara langsung. Ngomong tuh pakai tatapan mata gitu. Jadi kayak kontakan langsung. Kalau misalkan lagi berantem, lagi apa, terus kayak cuma nyelesain masalahnya via chat, via telepon, itu tuh gimana ya? Istilahnya banyak juga hal yang bisa membuat adanya bias dari sebuah kalimat atau kata yang disampaikan. Jadi bisa memicu kesalahpahaman. Entah ini aku doang yang ngerasain atau gimana, atau misalkan aku tuh orangnya terlalu perasa atau gimana juga, aku nggak paham. Tapi misalkan nih, ketika kita udah sering ngechat seseorang, terus kita udah hafal nih sama cara dia nulis, atau misalkan cara dia ngetik, cara dia ngomong, ada lagi tuh style-style khusus yang mereka pakai gitu ketika mereka lagi good mood, lagi happy. Tiba-tiba ketika misalkan ada nih sebuah masalah dan kalian tanya di chat atau di telepon, mereka tuh jawab beda gitu stylenya. Kayak ketikannya jadi beda, bahasanya jadi beda. Itu kan jadi gimana ya? Makin bikin overthinking gitu kalau menurutku. Jadi kayak kepikiran, ini dia tuh marah gak sih? Atau ini tuh dia tuh kenapa ya kok beda? Padahal mungkin maksud di seberang sana gak begitu. Mungkin karena ya emang lagi ngerasa capek aja gitu, makanya ngetiknya singkat-singkat. Atau misalkan dia lagi ngerasa gimana, makanya ngetiknya gimana. Jadi kayak ada gampang gitu kesalahpahaman yang dimunculkan kalau kamu menyelesaikan masalah dengan dia hanya berupa teks ataupun telepon. Jadi kalau menurutku sendiri ya, ketika kamu sedang menjalani sebuah hubungan LDR dengan seseorang yang kamu sayang, dengan seseorang yang memang kamu sedang ada komitmen sama dia, jangan pernah memutus sebuah komunikasi. Apapun itu caranya. Kalau misalkan kamu emang kesulitan sinyal ya, kamu kirim surat kayak pakai merpati ya nggak apa-apa gitu. Emang masih zaman ya? Enggak lah. Jadi kayak pokoknya apapun usahanya, usahakan jangan pernah untuk menyetop ataupun menghilangkan sebuah komunikasi. Apalagi kalau misalkan kalian sampai lost contact lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu, bahkan kayak berbulan-bulan. Tapi kadang kayak dibilang komitmen juga iya, tapi komunikasi kok nggak ada gitu. Jadi ya nggak cuma kamu yang bingung, dia di sana pun juga kayak ngerasa bingung. Dan terkadang gini ya, kalau misalkan sebagai perempuan ya, aku pernah baca di salah satu platform, ada yang bilang kalau misalkan perempuan itu semakin didiamkan, dia akan semakin kehilangan respect. Aku belum pernah baca sih kalau misalkan yang cowok tuh bagaimana, mungkin sama. Jadi kalau misalkan makin didiamkan, makin gak ada perhatian, itu seseorang makin kehilangan perhatian juga gitu. Jadi dia kehilangan rasa untuk peduli, dia kehilangan rasa untuk saling memiliki. Dan itulah yang menyebabkan rentannya hubungan seseorang tuh jadi rusak. Karena orang yang lebih dekat dengan mereka saat itu, di kondisi kehidupan nyatanya. Dan untuk contoh gampangnya aja deh, kan sering banget ya kita dengar kasus-kasus perselingkuhan itu, apalagi kalau yang emang kondisinya lagi LDR, dia tuh mendua dengan seseorang yang emang lagi standby sama dia gitu di sampingnya. Istilahnya kayak nanti kalau misalkan ditanya, kenapa kok kamu gak jaga komitmen kita gitu misalkan, dia pasti jawabnya kayak, kamu terlalu sibuk sama urusanmu, kamu terlalu gak ada waktu buat aku, bla 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 bla. Sedangkan dia selalu ada buat aku, selalu ada ketika aku sedih. Pasti jawabannya gitu. Jadi untuk merawat sebuah hubungan, yang harus kamu ingat betul-betul ya seperti yang tadi aku bilang, rawatlah komunikasi itu. Sesibuk apapun kamu, usahakan kamu chat dia, telepon dia,
Pokoknya kamu rawatlah hubungan itu, jangan sampai kamu membuat dia salah paham, atau misalkan ya membuat dia ngerasa sendirian, dia ngerasa nggak punya siapa-siapa, dia ngerasa kehilangan perhatian dan atensi dari kamu. Jangan sampai ya. Ya ibaratnya gini deh, pohon aja kalau biar tumbuh subur itu harus dikasih pupuk terus kan, atau dikasih air terus untuk ngerawat. Nah kalau hubungan itu ya harus ada komunikasi, apalagi LDR yang deket aja harus ada komunikasinya intens gitu loh. Harus sering ngobrol, harus sering nanya-nanya, harus sering ngasih perhatian, apalagi yang jauh. Jadi buat kamu yang sampai hari ini, detik ini sedang menjalankan hubungan LDR dengan pasangan kamu, semangat terus ya. Jangan pernah putus komunikasinya, jangan pernah lupa untuk kasih kabar. Sekecil apapun perhatiannya, kasih. Nggak usah pelit-pelit, nggak usah gengsi-gengsi. Tunjukin. Kalau misalkan dia nggak chat sehari, 2 hari, padahal misalkan dia biasanya chat, ya gantian kamu yang ngechat gitu. Jangan terus kamu berpaku sama dia, karena dia tuh juga pengen diperhatikan gitu, seperti apa yang kamu inginkan. Kamu juga pengen diperhatikan kan? Ya gitu deh intinya ya. Semoga paham aja ya. Kalau gitu mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sampai sekarang masih setia untuk mendengarkan Love Lintan Podcast. Aku harap ada ya pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke setiap video podcast lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas tentang tema-tema yang menarik untuk dibicarakan. Jadi, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.